Debat keempat Pilpres 2024 yang akan mempertemukan para calon wakil presiden ini hari Minggu besok akan digelar dengan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Pada debat besok, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan siap menjelaskan seputar kasus Wadas jika ada yang mempertanyakannya. Sementara Timnas Amin memastikan Gus Imin sudah mempersiapkan diri untuk menjabarkan visi misi dan gagasan pasangan Amin. Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka serta Mahfud MD sudah menyatakan bakal mengikuti debat keempat Pilpres 2024 yang diselenggarakan KPU pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 besok. Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi Alaidrus memastikan Gus Imin sudah mempersiapkan diri dengan matang untuk menjabarkan visi misi dan gagasan pasangan Amin. Syaugi Alaidrus berharap tidak ada lagi mempertanyakan singkatan-singkatan seperti yang terjadi pada debat sebelumnya. Mantan Kabasarnas itu juga menyebut Gus Imin akan meniru gaya Anies Baswedan dalam debat keempat nanti. Persiapan debat Cawapres tanggal 21 ya, Pak Muhaimin sudah menyiapkan diri dengan baik, apa topik-topiknya nanti disiapkan dengan baik, mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang lalu ada singkatan-singkatan. Ya, mudah-mudahan ini clear semua, karena sudah diberi contoh sama Pak Anies debat ketiga kemarin. Terima kasih. Itu mentor Caimin siapa ya? Mentor Caimin ya Pak Anies. Kesiapan yang sama juga ditunjukkan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD. Mahfud mengaku telah siap menghadapi debat keempat Pilpres 2024. Mahfud menyebut siap menjelaskan jika ada pertanyaan terkait kasus Wadas. Mahfud menyebut kasus Wadas yang dianggap isu pelanggaran HAM merupakan proyek strategis nasional. Bila soal Wadas ditanyakan, menurut Mahfud, momen debat besok justru akan jadi ajang klarifikasi. Jadi urusan Wadas itu silakan kalau mau ditanya. Memangnya kenapa kalau ditanya? Bagus juga. Cuman kan katanya kan kasus Wadas ini kan terkait kerusakan lingkungan. Ini berarti nggak apa-apa kalau misalkan dibahas di debat Cawapres. Ya nggak apa-apa, malah bagus. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menurut TKN Prabowo Gibran juga sudah siap mengikuti debat. Saat disinggung terkait proyek food estate yang dianggap gagal dan diperkirakan akan menjadi topik yang dibahas dalam debat besok, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Putri Komarudin, menyatakan pasangan Prabowo Gibran tidak akan menghentikan proyek tersebut. Pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap proyek food estate untuk kemudian dilanjutkan kembali. Tentu kita bisa terus mengevaluasi hasil yang sudah ada dan bisa benar-benar mendorong supaya program food estate ini bisa menjadikan sistem pertanian kita bisa lebih modern dan akhirnya kita bisa mewariskan lahan yang lebih bermanfaat dan juga produktif untuk generasi yang akan datang. Memang kalau dibilang tadi sama Mas Daniel ada beberapa kegagalan yang perlu dievaluasi, ya tentu evaluasi tersebut juga akan terus kita lakukan ke depannya, namun itu tidak menjadikan food estate ini sebagai sesuatu yang harus dihilangkan sama sekali tentunya. Pakar Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran Dadang Rahmat Hidayat berharap debat Cawapres hari Minggu besok bisa menghadirkan adu argumentasi yang substantif. Untuk itu, setiap bentuk gangguan komunikasi, semisal pemakaian singkatan atau istilah asing yang sempat dipakai dalam debat sebelumnya, bisa dijelaskan apa maksud dan tujuannya. Hal ini menurut Dadang penting agar publik bisa menilai apa substansi masalah yang diperdebatkan dan bukan sekedar trik untuk menjatuhkan lawan debat. Istilah-istilah seperti itu bagusnya dijelaskan, dielaborasi gitu ya. Tidak hanya kepada cawapres ya, kepada cawapres lawannya, tetapi juga kepada publik. Justru nanti akan publik yang akan menilai dan bahkan mungkin juga secara tidak langsung publik akan melihat wah ini upaya untuk kalau kemarin ya semacam seolah-olah cheating gitu ya, soal istilah supaya yang lain tidak tahu kemudian merasa dijatuhkan. Tapi istilah-istilah ini sebetulnya bagi kepentingan publik sebaiknya disampaikan. Termasuk juga istilah-istilah asing ya, sehingga publik itu bisa menilai, oh ini yang dimaksud begitu ya.
Debat keempat Pilpres 2024 yang akan mempertemukan para calon wakil presiden mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Para cawapres diharapkan bisa menggambarkan dengan jelas visi misi serta proyeksi pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan hingga bisa menjamin kemakmuran rakyat Indonesia.